Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rohyani dalam program Berita Sepekan, edisi 6 November 2021. Kami akan menyajikan rangkaian berita selama sepekan terakhir. Berikut rangkuman berita hari ini. Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari kini memiliki gedung sentra kreasi atensi, di mana gedung tersebut menampilkan berbagai kreasi kerajinan tangan para lanjut usia. Inilah berbagai hasil kerajinan tangan dari para lanjut usia yang terpampang di sentra kreasi atensi Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari. Mulai dari tas, keranjang hingga tikar adat Kalosara milik suku Tolaki yang terbuat dari daun anggrek serat yang merupakan tanaman endemik khas Sulawesi dan terbanyak ditemukan di Sultra. Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari, Syamsuddin, mengatakan SKA ini merupakan tempat untuk menampilkan hasil kerajinan tangan para lansia. Tempat ini juga dibuka untuk masyarakat umum yang ingin berkunjung dan mendapatkan hasil kerajinan tangan para lansia dengan harga terjangkau. Selain itu, fasilitas berupa pojok baca digital, kafe, kolam ikan, dan taman untuk bersantai juga disiapkan. Bukan hanya kasih bantuan, memberikan layanan, tetapi yang paling penting adalah pemberdayaan. Setelah mereka mendapatkan pembinaan di sini, mereka kan harus berdaya, harus mandiri. Setelah keluar dari Loka Minaula Kendari ini, paling tidak mereka memiliki semangat atau jiwa kewirausahaan. Diharapkan para lansia setelah keluar dari Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari dapat mengembangkan diri dengan jiwa kewirausahaan yang telah diajarkan. Diketahui Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari menaungi 7 provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, yang berfungsi membina para lansia agar bisa mandiri setelah kembali ke lingkungan keluarganya. Demikian Dion Zimani, Lulupedia melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi secara pribadi menyumbangkan seragam kepada tim pesepak bola PSSI Wakatobi dan sponsori transportasi tim selama di Liga 3 Sultra. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, Hamiruddin, secara pribadi menyumbangkan seragam kepada tim pesepak bola PSSI Wakatobi pada hari Kamis 4 November 2021. Penyerahan seragam yang terdiri dari baju dan celana sepak bola ini berlangsung di lapangan Merdeka Wangi-Wangi dan diterima langsung oleh tim pesepak bola PSSI Wakatobi dan disaksikan oleh Ketua Asosiasi Kabupaten Asrul. Selain itu, perusahaan milik keluarga besar Hamiruddin, PT Pelayaran Agil Pratama, Al-Sudais menjadi salah satu sponsor tim pesepak bola Wakatobi ini. Transportasi puluhan tim sepak bola yang berlaga di Liga 3 Sultra di Kabupaten Buton Utara ditanggung oleh perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk kemajuan sepak bola di Wakatobi. Ia memberikan support agar para pemain sepak bola tetap semangat berlatih agar bisa mendapatkan hasil terbaik dalam kejuaraan Liga 3 nanti. Hamiruddin juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pelatih dan tim ofisial bola yang telah mengorbankan waktu dan materi di tengah keterbatasan anggaran olahraga, namun masih berpikir untuk kemajuan sepak bola Wakatobi. Mudah-mudahan jangan hanya berpikiran di Liga 3 tapi lebih jauh lagi ke depannya. Mudah-mudahan bisa lolos sampai ini setelah lolos di Liga 3 bisa dilirik di pemain untuk jadi pemain bahkan ke tingkat nasional. Dan kepada ofisial dan pengurus KPN. Sementara itu, Ketua Aska PSSI Wakatobi, Asrul, mengucapkan terima kasih atas bantuan pribadi dari Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi. Bantuan tersebut akan dijadikan sebagai motivasi sebagai kemajuan sepak bola di Wakatobi. Lanjutnya, jika timnya bisa lolos sampai ke 2 besar Liga 3 Sultra ini, maka timnya bisa masuk ke Liga 3 tingkat nasional. Harapan kami dari PSSI dengan adanya bantuan dari Pak Ketua DPRD ini, kami sangat bersyukur
karena beliau sudah memberikan bantuan ini dan menjadikan motivasi buat kami untuk memajukan sepak bola di Bangka. Seragam sepak bola yang diberikan ini berjumlah 30 lembar, terdiri dari 24 lembar untuk pemain, 2 lembar penjaga gawang, dan sisanya untuk pelatih dan ofisial. Demikian Amran Mustar Ode, kontributor Lulupedia melaporkan dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Saat ini persyaratan perjalanan dari dan menuju Kendari dengan memperlihatkan hasil negatif RT antigen 1x 24 jam atau hasil negatif RT PCR 3x 24 jam dan vaksin dosis pertama dan kedua. Berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 96 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Perjalanan udara dari Kendari menuju Pulau Jawa dan Bali bisa menggunakan hasil negatif RT antigen 1x 24 jam dengan menunjukkan kartu vaksin dosis kedua atau hasil negatif RT PCR 3x 24 jam dengan menunjukkan vaksin dosis pertama. Sedangkan dari Pulau Jawa dan Bali menuju Kendari bisa menggunakan hasil negatif RT antigen 1x 24 jam dengan menunjukkan kartu vaksin dosis kedua atau hasil negatif RT PCR 3x 24 jam dengan menunjukkan vaksin dosis pertama. Sementara penerbangan di luar Pulau Jawa dan Bali memperlihatkan kartu vaksinasi dosis pertama ditambah hasil negatif rapid antigen 1x 24 jam atau hasil negatif RT PCR 3x 24 jam. Humas Bandara Halu Oleo, Nurlansa, menjelaskan, surat edaran tersebut berlaku sejak 3 November 2021. Dan untuk anak di bawah umur 12 tahun wajib didampingi orang tua dengan menunjukkan kartu keluarga dan rapid test antigen. Sedangkan bagi yang belum melakukan vaksinasi, melampirkan surat keterangan medis dari rumah sakit pemerintah. Orang itu sudah melakukan vaksin 2 kali, dia mau ke Pulau Jawa, ya dia sudah bisa menggunakan rapid antigen. Berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 96 tahun 2021 itu. Hingga saat ini, jumlah penumpang menggunakan jalur transportasi udara di Bandara Halu Oleo masih normal. Diharapkan dengan adanya surat edaran ini, terjadi peningkatan jumlah penumpang lewat jalur udara. Demikian Dion Zimani, Lulupedia melaporkan dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari mendukung penuh pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di sekolah mengingat kasus COVID-19 di Kota Kendari mulai terkendali. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari mendukung penuh pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut guna mencegah penularan COVID-19 khususnya di lingkungan sekolah. Ketua Komisi 3 DPRD Kendari, Laode Muhammad Rajab Jinik, menjelaskan dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka diharapkan dapat mengembalikan semangat pelajar setelah menjalani pembelajaran secara daring yang cukup lama. Ia mengingatkan kepada seluruh tenaga pendidik di sekolah yang memulai pembelajaran tatap muka agar terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, ia juga berharap pelajar tetap mematuhi apa yang menjadi aturan dari sekolah, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, dan tetap berdoa agar COVID-19 yang melanda dapat berakhir. Itu tinggal kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat tentang kajian PPKM, tetapi bahwa untuk Kota Kendari, alhamdulillah saat ini Kota Kendari kita zona hijau ya. Sudah 0 kita COVID, kita perbolehkan, tetapi dengan tetap pematuhan protokol kesehatan yang itu menjadi landasan kuat kita supaya kita tetap menjaga yang namanya penyebaran COVID ini. Demikian Dion Zimani, Lulupedia melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara.